Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Deswita Manurung, saya dari kelas XMIPA 5. Saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan intelektual dan ilmu pengetahuan yang mendatangkan kebaikan dan kejahatan, serta pilihlah tokoh Alkitab atau di luar tokoh Alkitab yang mendatangkan kebaikan dan kejahatan. Terlebih itu, saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan intelektual. Pengertian intelektual merupakan kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi berpikir, abstrak, menalar, dan bertindak secara efisien, serta memiliki pikiran yang efektif. Yang dimaksud adalah kita harus memiliki perubahan ke arah yang lebih maju dan dewasa di dalam pertumbuhan intelektual dan ilmu pengetahuan. Saya akan menceritakan tokoh Alkitab yang mendatangkan kebaikan dan kejahatan. Tokoh Alkitab tersebut saya ambil dari kitab Kejadian 37 ayat 2-50 yang menceritakan tentang perumpamaan Yusuf dan saudara-saudaranya. Pasti kita tidak asing lagi mendengarkan perumpamaan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kehidupan Yusuf dicatat di dalam Kejadian 37 ayat 2-50. Ada banyak hal yang menarik di dalam kehidupan Yusuf yang dapat kita jadikan sebagai proses belajar untuk yang berkaitan dengan iman Kristen. Di dalam kehidupan Yusuf, saya akan menjelaskan tentang 4 fragmen, yaitu peristiwa yang mendatangkan masalah dan kejahatan bagi kehidupan Yusuf. Yang pertama adalah peristiwa Yusuf mempertahankan kesucian moral. Yang kedua, peristiwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya hingga berada di rumah Potiar dan berhasil menjadi orang kepercayaannya. Yang ketiga, peristiwa Yusuf berada di penjara dan akhirnya berada di istana dan menjadi pengusaha. Melengkapi tulisan ini, itu adalah peristiwa yang mendatangkan kejahatan bagi kehidupan Yusuf. Sekarang teman-teman, saya akan membahas bagaimana Yusuf bisa bertahan dalam peristiwa yang mendatangkan kejahatan dalam kehidupannya. Yusuf sangat banyak memiliki saudara-saudara, tetapi bukan karena itu Yusuf patah semangat untuk melawan saudara-saudaranya yang ingin berbuat kejahatan kepadanya. Yusuf berumur 17 tahun, usianya masih muda, dan bekerja sebagai gembala ternak bersama saudara-saudaranya. Yusuf melaporkan kejahatan saudara-saudaranya yang diperbuat kepadanya kepada ayahnya, yaitu ayahnya Yakub, dan ini menjadi semacam tanda konflik pada cerita tentang kehidupan Yusuf. Laporan Yusuf menunjukkan bahwa dia tidak terlibat dengan kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya kepadanya. Setelah itu, Yusuf juga tidak menyerah. Dia selalu melakukan perbuatan yang baik, yaitu dengan cara dia berserah kepada Tuhan Yesus dan berdoa agar kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya bisa tidak terulang kembali, dan dia selalu berdoa agar masalahnya cepat hilang dan musnah. Hal ini juga Yusuf memiliki perbuatan dan moral yang baik saat usia mudanya. Aspek kebaikan yang dilakukan Yusuf adalah aspek kecerdasan, aspek moral, aspek spiritual, aspek intelektual, dan aspek emosional. Mendatangkan kebaikan bagi kehidupan Yusuf merupakan permulaan dan perilaku dan sikap Yusuf yang mampu membedakan benar dan salah dari sisi moralitas. Hal ini Tuhan telah menunjukkan bahwa kecerdasan dan kebaikan yang dilakukan Yusuf merupakan suatu hal keberhasilannya di kehidupannya kelak. Jadi teman-teman, dari cerita tokoh Alkitab yang saya ceritakan tadi, kita bisa mengambil maknanya, yaitu kita harus memiliki kecerdasan, kebaikan, moral, intelektual, spiritual, dan emosional di dalam kehidupan dan lingkungan kita, agar kita memberikan tujuan hidup sehingga manusia menjadi tahu hal yang diberikan dikerjakan dengan alasan yang dia lakukan dalam pekerjaannya tersebut. Dan dengan itu kita juga tidak lupa serta kita melibatkan Tuhan di dalam sesuatu yang ingin kita kerjakan, yaitu dengan cara kita berdoa, berserah kepadanya, dan kita tidak juga lupa beribadah agar setiap kebaikan yang kita lakukan, orang yang ingin berbuat jahat kepada kita
cepat bertobat, dan kebaikan yang dilakukan kita bisa menyukai semua orang, dan Tuhan senang melihat kebaikan kita. Sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Saya Deswita Manurung dari kelas XM IPA 5. Terima kasih dan selamat malam.